Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Emma. Kita ketemu di mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Kita akan bahas materi pada pertemuan ke-13 ini dengan judul Komunikasi pada Keluarga, Kelompok, dan Masyarakat. Baik, setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas mengenai komunikasi terapeutik dan sebagainya. Saat ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya komunikasi dengan keluarga, dengan kelompok, dan masyarakat. Pertama-tama kita mempelajari terlebih dahulu pengertian dari komunikasi terapeutik, kemudian apa definisi dari keluarga dan definisi kelompok. Baik, komunikasi terapeutik yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita ulang kembali bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang dengan tujuan untuk terapi atau kesembuhan seseorang. Seorang penolong atau perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Jadi, proses kesembuhan dari seorang pasien tidak hanya dari obat yang masuk, tetapi komunikasi yang disampaikan oleh perawat juga akan sangat membantu terhadap kesembuhan pasien. Selanjutnya, definisi berikutnya adalah keluarga. Apakah keluarga? Keluarga adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang hidupnya bersama-sama dengan adanya keterikatan aturan dan emosional dari individu tersebut, dan masing-masing individu memiliki peran masing-masing yang merupakan sebagai bagian dari keluarga. Ya, jadi keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama, ada keterikatan emosi, ada keterikatan aturan di dalamnya. Adapun pengertian dari kelompok, menurut De Vito, kelompok adalah sekumpulan dari individu-individu yang bisa cukup kecil untuk berkomunikasi dengan relatif mudah, yaitu para anggota yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain dengan adanya beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di dalamnya atau di antara mereka. Jadi kelompok itu adalah kumpulan dari beberapa individu di mana individu tersebut terikat adanya tujuan yang sama, kemudian terorganisir, memiliki struktur di dalam organisasi tersebut. Ya, jelas ya pengertian dari keluarga dan kelompok. Selanjutnya kita berbicara terlebih dahulu mengenai keluarga. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga? Ya, bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga ada beberapa macam. Yang pertama adalah tentunya komunikasi orang tua, yaitu komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi orang tua yaitu suami dan istri di sini lebih menekankan pada peran penting suami dan istri sebagai penentu suasana dalam keluarga. Keluarga dengan anggota di mana ada ayah, ibu, dan anak. Jadi komunikasi orang tua baik istri maupun suami ini bisa membawa kemana arah keluarga tersebut, apakah akan berjalan harmonis atau tidak. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antara orang tua dan anak, ya. Jadi komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu ikatan keluarga di mana ada tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak. Di sini komunikasi antara orang tua dan anak bersifat dua arah, disertai pemahaman bersama terhadap sesuatu hal di mana antara orang tua dan anak itu berhak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, informasi, atau nasihat. Jadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak harus bersifat dua arah, bukan satu arah. Orang tua yang memberikan instruksi terus-menerus, tetapi di situ ada dua arah. Dua arah ini artinya seorang anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian pikirannya, kemudian menerima informasi dari orang tua atau nasihat dari orang tua. Baik, lanjut lagi. Komunikasi yang ketiga adalah komunikasi antara ayah dengan anak, kemudian ibu dengan anak. Ada perbedaan komunikasi antara ayah dengan anak maupun komunikasi antara ibu dengan anak. Komunikasi ayah dengan anak itu lebih bersifat adanya perlindungan terhadap anak.
Nah, di sini peran ayah itu memberi informasi dan mengarahkan pada hal pengambilan keputusan pada anak yang peran komunikasinya adalah cenderung meminta dan menerima. Misalnya, untuk memilih sekolah, di sini ada komunikasi antara seorang ayah dengan anak bagaimana membuat keputusan, mengambil keputusan mana sekolah yang lebih tepat. Berbeda antara komunikasi seorang ibu dengan anak, itu lebih cenderung pada bersifat pengasuhan. Biasanya kalau anak kurang sehat, kemudian sedih, maka biasanya peran ibu yang lebih menonjol. Jadi peran ayah lebih ke arah pemilihan, perlindungan. Kalau peran ibu lebih bersifat kepada pengasuhan, ya. Anak kurang sehat, sedih, biasanya lebih mengarah kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi antara anak dengan anak yang lainnya. Komunikasi ini terjadi antara anak satu dengan yang lainnya, ya, di mana anak yang lebih tua itu biasanya berperan sebagai pembimbing kepada adik-adiknya yang masih muda. Nah, biasanya untuk komunikasi ini akan dipengaruhi oleh tingkatan usia dan faktor kelahiran. Faktor kelahiran di sini maksudnya adalah siapa yang lebih lahir terlebih dahulu biasanya lebih mendominasi untuk berkomunikasi, ya. Nah, bentuk-bentuk komunikasi yang telah kita pelajari tadi, yang pertama adalah komunikasi antara orang tua, suami dan istri, komunikasi orang tua dengan anak, komunikasi antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, serta komunikasi antara anak dengan anak yang lainnya. Ini memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing. Komunikasi ini, bentuk-bentuk ini perlu kita pahami sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang membingungkan. Apakah ini komunikasinya tepat? Apakah ini komunikasinya salah atau tidak? Sehingga kita tahu mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari apa faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi keluarga. Ya. Jadi keharmonisan dalam suatu keluarga itu juga sangat ditentukan dari bagaimana dalam keluarga tersebut berkomunikasi. Komunikasi ini hendaknya memang tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi komunikasi dua arah. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah citra diri dan citra orang lain. Apakah citra diri dan citra orang lain? Jadi citra diri adalah gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Gambaran itu atau citra diri itu akan menentukan apa dan bagaimana dia akan berbicara dan menjadi menjaring apa yang akan dilihatnya, didengarnya, kemudian bagaimana penilaiannya terhadap segala sesuatu yang berlangsung di sekitarnya. Seorang ayah memiliki citra diri biasanya adalah seseorang yang bertanggung jawab, kemudian seseorang yang memberikan perlindungan. Itu disebut citra diri seorang ayah. Kalau seorang ibu, citra dirinya adalah seorang yang memberikan asuhan kepada anak-anaknya. Kemudian citra diri kakak biasanya memberikan perlindungan atau bahkan dia bisa lebih dominan terhadap adik-adiknya, ya. Citra diri ini bisa positif dan bisa negatif. Nah, lebih baik memang citra diri yang harus ditonjolkan adalah citra diri yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Dengan citra diri yang positif tersebut tentunya akan mempengaruhi komunikasi. Citra diri positif akan mempengaruhi komunikasi yang baik, ya. Seandainya ada seorang ayah tidak memberikan gambaran diri atau citra diri yang baik, misalnya seorang ayah tidak memberikan nafkah atau tidak memberikan kasih sayang kepada orang anak-anaknya. Nah, ini tentunya akan membuat sebuah komunikasi yang buruk antara ayah dengan anak-anaknya, ya. Kemudian berikutnya suasana psikologis. Suasana psikologis sangat mempengaruhi komunikasi. Komunikasi akan berlangsung bila tidak akan berlangsung bila seseorang itu dalam keadaan sedih, bingung, marah, kemudian merasa kecewa, iri hati, prasangka buruk, dan suasana psikologis lainnya.
Komunikasi yang baik tentunya harus memiliki suasana psikologis yang baik. Psikologis yang baik tentunya didukung oleh kondisi psikologis, kemudian faktor emosi yang bisa dikontrol dari masing-masing anggota keluarga. Jika ada seseorang dalam keluarga yang sakit, tentunya bagaimana antar keluarga tersebut mendukung secara psikologis agar tidak terlalu bersedih berlebihan. Kalau bersedih berlebihan, tentunya nanti komunikasi yang berjalan di dalam keluarga tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi agar komunikasi bisa baik dengan keluarga, tentunya kondisi psikologis harus dikondisikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi akan berjalan baik apabila lingkungan fisik bisa mendukung, ya. Komunikasi akan dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan gaya dan cara yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di sekolah. Suasana di rumah akan lebih bersifat informal dibandingkan dengan suasana di sekolah yang lebih bersifat formal. Tentunya ketika di rumah adalah sebagai tempat bertemunya antar anggota keluarga, melepaskan penat, kemudian saling memberikan support. Lingkungan fisik yang perlu didukung adalah suasana yang informal, adanya kehangatan, kemudian suasananya tidak bersifat formal seperti di sekolah maupun lingkungan kantor. Seorang ayah ketika pulang dari kantornya tentunya mengkondisikan lingkungan fisiknya juga harus berbeda ketika dia masih berada di tempat kerja. Begitu pula ibunya apabila bekerja, tentunya suasana ketika di kantor yang bersifat formal harus berubah ketika dia berada di rumah. Kemudian berikutnya, dalam keluarga, seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Kita belajar bahwa pola asuh atau pola kepemimpinan dalam keluarga ada 4 macam, yaitu pola otoriter, pola demokratis, kemudian pola pesimis, dan pola lalai, ya. Dari keempat pola tersebut yang paling baik memang adalah pola demokratis. Pola demokratis ini artinya adanya keterbukaan antara orang tua dengan anak, sehingga orang tua menerima terbuka apabila ada masukan dari anaknya. Kalau pola otoriter, bahwa orang tua lebih otoriter atau lebih menekan kepada anggota keluarga yang lain. Ini juga tidak baik, menyebabkan anak menjadi lebih harga dirinya lebih rendah. Kemudian pola pesimis. Pola pesimis ini lebih ditunjukkan adanya seorang orang tua yang memanjakan anak-anaknya. Ini juga pola asuh yang tidak baik, menyebabkan anak menjadi kurang mandiri. Kemudian pola lalai, di mana orang tua membiarkan apa saja yang dilakukan oleh anak. Ini juga tidak bagus karena seorang anak harus memiliki role model yang baik dari kedua orang tuanya. Biasanya kepemimpinan dalam keluarga itu yang memegang peran adalah seorang ayah, ya. Jadi di sini bagaimana kepemimpinan yang baik tentu akan memberikan atmosfer komunikasi yang baik, sehingga setiap anggota keluarga berani untuk memberikan masukan atau memberikan komentar, memberikan informasi kepada masing-masing anggota keluarganya. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut, ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemimpin dalam keluarga lebih dipegang peranannya oleh seorang ayah, ya. Di sini dalam menjadi seorang pemimpin itu bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, ada karakteristik yang dapat terlihat, yaitu dari bahasanya maupun dari perbedaan usia. Dalam bahasa, komunikasi verbal orang tua atau anak pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Ya, memang komunikasi verbal itu lebih banyak digunakan. Pada suatu kesempatan, bahasa yang dipergunakan oleh orang tua ketika secara kepada anaknya dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan dengan tepat.
Tetapi di lain kesempatan, bahasa yang digunakan itu tidak mampu mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Maka dari itu dalam berkomunikasi dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara komunikator dan komunikasi. Garis bawah dalam keterangan ini bahwa ketika kita menggunakan suatu bahasa, tentunya lebih spesifik kepada bahasa verbal, harus melihat jenis bahasa yang digunakan. Apakah jenis bahasa yang digunakan itu bisa dipahami oleh anak atau tidak? Apakah komunikan bisa memberikan informasi secara jelas dan tepat kepada komunikator? Nah, orang tua di sini tentunya harus mampu memilih jenis bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, karakteristik yang mempengaruhi kepemimpinan adalah dari usia. Komunikasi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami. Jadi, ketika kita akan mengajak berkomunikasi kepada orang lain, selain bahasa yang dipilih tadi harus mampu mewakili apa yang kita ungkapkan, yang kedua adalah usia orang yang kita ajak bicara. Akan berbeda tentunya cara berkomunikasi antara anak kecil dan orang remaja. Iya, itu tadi kita membahas mengenai keluarga. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam kelompok. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Kelompok yang efektif tentunya memiliki jumlah yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Pertama. Kemudian tujuan kelompok. Tujuan yang telah disepakati bersama akan mudah dicapai karena semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Satukan tujuan dalam kelompok, minimalkan sifat individualisme yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bersama. Jadi, kalau kita memiliki tujuan yang sama dalam satu kelompok, maka komunikasinya akan lebih berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kohesivitas anggota keluarga, yaitu maksudnya adalah penting menunjukkan kekuatan dan kekompakan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kohesivitas adalah kekuatan dan kekompakan dari kelompok. Kemudian yang keempat adalah jaringan komunikasi atau networking diperlukan untuk mendapatkan peluang dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok adalah adanya kepemimpinan dari kelompok tersebut. Memimpin yang bisa mengayomi seluruh anggota, tidak berpihak pada salah satu anggota, kemudian mengakomodatif sehingga bisa meningkatkan kohesivitas atau kekompakan dari kelompok tersebut. Jadi bagaimana komunikasi dalam kelompok itu bisa berjalan dengan baik, kita harus tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam kelompok. Saya ulangi lagi, tadi ada ukuran kelompok ya. Ukuran kelompok tersebut tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga memiliki kohesivitas atau kekuatan dan kekompakan. Keempat adanya jaringan komunikasi yang baik ya. Kemudian yang kelima harus ada kepemimpinan yang mampu mengakomodir, mengayomi seluruh anggota keluarga. Bagaimana strategi komunikasi terapeutik pada keluarga dan kelompok ya. Jadi melakukan komunikasi dalam keluarga atau kelompok tidak mudah ya, memang karena kita berhadapan dengan lebih dari satu orang. Komunikator harus mempunyai cara-cara yang strategis sebagai upaya agar tujuan komunikasi itu bisa tercapai. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga atau kelompok. Apa saja? Yang pertama adalah pahami struktur organisasi dan kenali siapa yang akan terpengaruh oleh keputusan yang dibuat. Ya, jadi pahami siapa struktur organisasinya, ya, siapa yang menjadi ayah, siapa yang menjadi ibu, siapa yang menjadi anak pertama, siapa yang menjadi anak terkecil. Ini akan menentukan bagaimana kepemimpinannya nanti dalam berkomunikasi. Kemudian siapa yang berpengaruh, siapa yang terpengaruh dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemimpin kelompok dapat mengatur dengan baik setiap anggota kelompok agar proses komunikasi antara anggota kelompok dapat berkembang dengan baik ya. Jadi
strategi komunikasi terapeutik berikutnya adalah pemimpin kelompok harus mengatur dengan baik setiap anggota kelompoknya ya, agar komunikasinya bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah ini, komunikasinya harus jelas, sederhana dan pasti ya. Jadi komunikator memilih pesan yang bisa dipahami oleh anggota keluarga. Yang keempat adalah komunikator sebaiknya mencari umpan balik mengenai apakah komunikasi itu bisa diterima dengan benar ya. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi komunikator itu ketika berbicara harus mencari umpan balik yang tepat ya. Apakah umpan balik tersebut dipahami atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah saling menghargai antara anggota kelompok ya. Jadi komunikasi yang efektif harus ada upaya saling menghargai antar anggota kelompok ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana berkomunikasi antar keluarga dengan kelompok, tidak menyela pembicaraan orang lain. Jadi ketika seseorang mengirim pesan atau komunikan sedang menyampaikan pesannya, tugas anggota kelompok adalah mendengarkan dengan baik. Ketika komunikan sudah selesai menyampaikan, maka anggota lainnya baru boleh menyanggah pesan yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah selalu memperhatikan orang yang mengajak bicara. Ini sama dengan berhadapan atau menjaga kontak agar si penyampai pesan dapat fokus dengan pesan yang disampaikannya. Ya, jadi itu ada beberapa strategi atau tips bagaimana berkomunikasi dalam keluarga maupun kelompok. Baik, di sini ada teknik agar komunikasinya efektif dalam keluarga. Yang pertama adalah respect, ya, menghargai orang yang berbicara atau menghargai orang yang menerima informasi. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati di sini berarti menempatkan perasaan kita sesuai dengan perasaan orang lain. Yang ketiga adalah audible. Audible di sini adalah dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan ya. Raut mukanya cerah, bahasa tubuh yang baik, kata-katanya sopan, kemudian cara menunjuknya juga sopan. Ini termasuk sebagai audible atau dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik. Kemudian berikutnya adalah jelas ya, pesan yang disampaikan harus jelas maknanya. Kemudian tepat waktunya, temanya maupun sasarannya. Kemudian rendah hati, yaitu ramah, saling menghargai, tidak memandang dirinya lebih unggul daripada orang lain, sopan, dan penuh pengendalian diri. Nah, berikutnya kita juga perlu mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam komunikasi dalam keluarga dan kelompok. Yang pertama adalah konflik peran ya. Nah, di sini maksudnya adalah perawat kadang-kadang menyatakan tidak enak atau menjadi malas ketika berkomunikasi dengan keluarga karena keluarga tersebut bersifat jutek. Nah, ini adalah dilema yang dirasakan oleh perawat ya, tidak hanya terkait sikap yang ditunjukkan oleh keluarga pasien saat berhadapan dengan mereka, melainkan juga kondisi psikologis dan fisik mereka seperti ketika mereka sedang lelah atau saat sedang ada masalah pribadi. Terkadang perawat sering melupakan penampilannya saat berkomunikasi dengan keluarga pasien. Hal ini tentunya dapat menjadi penghambat perawat dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien. Jadi konflik peran tidak muncul dari keluarga saja, tetapi kadang juga muncul dari perawat. Mungkin perawatnya sedang dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Kemudian dari keluarga pasien mungkin pasiennya sedang merasa sedih dan sebagainya, sehingga kurang mampu diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah usia. Kadang-kadang memang ketika usia yang berbeda, maka bahasa yang disampaikan juga bisa jadi. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan juga akan berpengaruh terhadap komunikasi ya. Perbedaan tingkat pendidikan seseorang menjadikan setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam mencerna informasi yang diberikan. Kemudian tingkat ekonomi juga berpengaruh, kemudian budaya, bahasa ini juga berpengaruh. Nah, kemudian kita akan belajar
praktek komunikasi pada keluarga. Di sini ada kasus keluarga Tuan Bani, usianya 55 tahun, memiliki 5 orang anggota keluarga, ada istri dan anak-anak 3 orang. Keluarga ini mengalami masalah kesehatan, istri dan anaknya menderita TBC paru. Kemudian Anda akan melakukan rencana untuk prevensi dan promosi kesehatan untuk mencegah meluasnya masalah pada anggota keluarga lainnya. Ternyata diagnosa keperawatannya adalah kurang pengetahuan keluarga. Rencananya Anda akan melakukan pendekatan keluarga, melakukan penyuluhan kesehatan kepada keluarga. Dari sini tujuannya adalah untuk membuat pengetahuan keluarga meningkat dan kooperatif dalam mencegah terjadinya masalah. Ada 4 fase tentunya yang sudah kita pelajari tentang komunikasi terapeutik. Di fase orientasi kita melakukan salam terapeutik, memvalidasi, kemudian melakukan kontrak ya seperti yang Anda lihat ini. Kemudian fase kerja berarti kita melakukan penyuluhan tentang TBC. Kemudian fase terminasi ya. Baik, sekian. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.